Ya, baik. Selamat pagi, anak-anak sekalian. Pagi Pak Guru. Ya, pagi. Pagi Pak Guru. Ya, apa kabar? Sehat ya? Sehat Sehat semua? Pak Guru. Ya, sudah sarapan toh? Sudah. Ya, oke, Sudah. bagus. Nah, yang kameranya belum diaktifkan, mohon diaktifkan ya. Kali ini kita akan mulai pelajaran kita, ya. Sebagai orang yang percaya, kita harus memulai kegiatan kita dengan berdoa. Nah, Pak Guru mohon kesediaan dari yang telah ditunjuk. Silakan, Anak Restu untuk membawa kita di dalam doa. Silakan, Nak. Teman-teman dan Pak Guru, mari kita berdoa. Bapak Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. ya Bapak yang baik, atas baik, puji dan syukur kami panjatkan atas nama-Mu. Kasih atas berkat dan rahmat yang Kau berikan, sehingga kami dapat berkumpul di Zoom meeting ini. Ya Bapa, dampingi dan bimbinglah kami serta guru-guru yang ada di sini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami, sehingga dari pagi sampai siang nanti kami dapat belajar dengan baik. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya. Terima kasih, Restu. Ya, anak-anak. Semangat pagi ya. Ini pagi jadi harus semangat ya. Oke, ya, anak-anak. Kita akan melakukan kegiatan ice breaking lebih dahulu. Ya, sudah terlihat di layar ya. Semangat. Semangat. Ya, anak-anak. Mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional, yaitu Satu Nusa, Satu Bangsa. Tujuan pembelajaran kita adalah nanti setelah pembelajaran ini kalian diharapkan dapat membiasakan sikap berdoa, sikap disiplin, sikap tanggung jawab, dan sikap santun selama proses pembelajaran. Kalian akan mencermati laporan pengamatan dan setelah itu kalian diharapkan dapat membandingkan perkembangan tumbuhan secara vegetatif dengan benar ya. Kemudian setelah mencermati laporan ya, kalian dapat menyimpulkan isi teks laporan pengamatan tersebut dan menyajikan salah satu karya dari perkembangan tumbuhan secara vegetatif serta memberikan kesimpulan. Nah, pada pagi ini anak-anak kita akan menggunakan model pembelajaran ya, model pembelajaran START ya, Student Team Achievement Division. Seperti apa pelaksanaannya nanti? Nah, nanti dalam pelaksanaannya kalian Pak Guru akan membuat berkelompok ya, berkelompok. Kemudian kalian akan mencermati sebuah teks laporan tentang pengamatan tumbuhan secara vegetatif. Kemudian kalian akan menentukan jenis-jenis perkembangbiakan dari tumbuhan tersebut dalam diskusi kelompok yang ada pada LKPD yang telah tadi malam Pak Guru berikan di grup kelas ya. Nah, kali ini kita ada di pembelajaran daring. Mengapa kita melakukan pembelajaran daring? Ya karena saat ini kita ada di situasi pandemi COVID-19 ya, dan sehingga kalian harus mengikutinya dengan penuh sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Oke. Ya.
Pada pembelajaran yang lalu, ya kalian telah mempelajari yang namanya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Ya, generatif itu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin dan melalui bunga. Ya, kali ini kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan tumbuhan ya secara vegetatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu, anak-anak, terdiri dari perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya. Jika perkembangbiakan vegetatif buatan adalah campur tangan manusia, sedangkan vegetatif alami adalah tanpa ada bantuan dari manusia. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu ya ada banyak, dan kali ini Pak Guru batasi pada perkembangbiakan vegetatif alami 2 contoh dan perkembangbiakan vegetatif buatan 2 contoh. Perkembangbiakan vegetatif alami yaitu yang pertama adalah umbi batang. Umbi batang adalah perkembangbiakan yang tumbuh di dalam tanah dan digunakan untuk menyimpan cadangan makanan dan membentuk umbi. Jika umbinya ditanam, tunas bisa tumbuh dan membentuk tumbuhan baru. Kemudian tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan baru muncul dari kecambah atau kuncup yang berada di atas permukaan tanah. Tunas bisa terdiri dari batang, daun muda, calon bunga, atau calon buah. Kemudian perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan, yaitu yang pertama adalah cangkok. Ya, cangkok adalah menemukan akar tumbuh dari batang tanaman yang dicangkok. Lewat akar yang telah tumbuh nanti, ya dari batang tanaman itu kita bisa mendapatkan tanaman baru yang nantinya akan dipindahkan ke media tanam yang baru. Kemudian yang kedua adalah setek batang. Setek batang adalah cara perkembangbiakan tumbuhan yang berasal dari akar tumbuh dari batang yang ditanam. Ayo kita lihat ini ya. Pak Guru berikan contoh teks laporan pengamatan ya. Nah, ini ada talas ya. Talas, ini gambarnya seperti ini. Hasil pengamatannya adalah batang talas yang ditanam akan berkembang di dalam tanah dan mengembang lalu membentuk umbi yang bertugas untuk menyimpan cadangan makanan ya. Membentuk umbi dan akan muncul tumbuhan yang baru. Kemudian pisang ya. Pisang dapat berimbun berasal dari ketiak yang berada di dalam tanah yang tidak jauh dari akar pohon pisang induknya. Kemudian jambu. Tumbuhan jambu dapat dikembangbiakan dengan cara cabang pohon jambu dikupas, kemudian dibungkus dengan tanah sebagai media pertumbuhan, dan ditutup dengan plastik. Setelah beberapa lama, akar akan tumbuh dari kupasan ini, lalu batang bisa ditipang dan ditanam menjadi bibit tanaman yang baru. Ya. Lalu bunga Kamboja. Ya. Batang tanaman Kamboja yang sudah tua, sehat dan tidak memiliki penyakit atau cacat pada batangnya dapat dipotong dan ditanam menjadi tumbuhan yang baru. Dari laporan pengamatan di atas, ya, terdapat 2 jenis perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, yaitu perkembangbiakan tumbuhan vegetatif alami dan tumbuhan vegetatif buatan. Tumbuhan yang berkembangbiak secara vegetatif alami adalah pisang, ya, dengan bertunas, yaitu kemudian talas dengan umbi batang. Dan tumbuhan yang berkembangbiak secara vegetatif buatan adalah bunga Kamboja dengan setek batang dan jeruk dengan mencangkok. Ya. Nah, anak-anak, cukup jelas materi yang Pak Guru sampaikan tadi? Jelas. Ya. Jelas, Pak Guru. Yang lain? Jelas, Pak Guru. Pak Guru. Nah, Jelas, ya. Pak Guru. Oke, Pak Guru akan gabungkan kalian ke dalam kelompok. Dan mohon pada saat di dalam kelompok nanti, kalian berdiskusi dengan seksama ya. Jangan ada yang bermain-main. Dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang kasar saat berdiskusi. Hargai setiap pendapat daripada teman kalian. Oke, bisa? Saya? Ya, Pak Guru telah membuat beberapa kelompok. Bisa, Pak Guru. Ya. Ini yang sementara silakan masuk ya. Bisa, Pak Guru. Ya. Oke, Michelle, silakan join. Benji, kelompok 2. Engel turut. Engel Bertus turut. Kelompok 2. Edwil kelompok 4. Bayas kelompok 3. Paul Kirio kelompok 3. Yohanes klik join. Ya. Anak-anak sudah lihat tugasnya?
Oh, Pak Guru. Oke, silakan anak-anak, selamat berdiskusi. Pagi anak. Bagaimana anak? Tugasnya yang di LKPD itu nak. Coba lihat yang di LKPD. Iya, yang tentang tabel itu. Kan ada tabel tentang kentang, singkong, jeruk dengan bambu toh. Nah, itu kalian diskusikan yang itu, yang nomor 1, 2, dan 3. Oke? Oh, Ya. iya Pak Guru. Nah, kemudian nanti yang setelah itu membuat kesimpulan di bawahnya. Oh, setelah Iya. ayo berdiskusi itu ada tulisan ayo membuat kesimpulan. Ya? Iya Pak Guru. Nah, itu ya. Jadi kerjakan yang itu dulu. Kerjakan yang tentang laporan pengamatan itu, kelompokkan, baru setelah itu masuk di kegiatan yang berikut lah itu buat kesimpulan. Bisa? Siapa Pak Guru? Oke, silakan selamat berdiskusi. Silakan lanjut, Nak. Ya, waktu kalian adalah 45 menit. Ini kan restu share screen ya. Share screen berarti nanti satu orang baca terus kalian berdiskusi, siapa yang menulis jawabannya nanti difoto lalu di share screen lagi untuk kegiatan presentasi. Oke, bisa ya? Bisa, Pak Guru. Oke, selamat berdiskusi. Nah. Nomor 1. Kita ulangi dari nomor 1 dulu, Kak. Kentang dan bambu, saudara. Bukan singkong. Kentang dan bambu. Kentang dan bambu. Kalau vegetatif alami. Kentang dan bambu, bah. Jeruk kan bisa campur. Nanti singkong dengan jeruk. Singkong kan cetek batang. Dia bisa dicabut habis itu ini ditanam. Jeruk saja. Jeruk dengan singkong. Jeruk dengan kentang. Iya, ntar tuh. Ini singkong, bah, singkong. Singkong dulu. Kentang nih umbi batang. Cangkok. Kentang nih umbi batang, bah. Singkong bisa ini bisa disetek batang. Coba buka. Memang singkong bisa di stek batang. Iya toh. Jeruk, Kentang umbi batang. Coba lihat di buku itu setek batang. Misalnya pada singkong dan bunga sepatu. Vegetatif alami nih. Kentang dengan ini apa? Bambu. oh, ini kentang aja yang vegetatif alami. Bah, bambu juga kan? Atau bambu juga nih Bambu ya? stek batang. Bambu Singkong juga. stek batang. Jeruk cangkok. Jeruk singkong. Hah, makanya. Bambu. Kita Boleh, bingung bambu juga. Ini boleh. kayaknya di ini nih. Sabar. Bambu tumbuh dan berkembang biak dalam rumpun tumbuhan baru akan tumbuhan baru. Berarti dia ya disetek batang kan tumbuhan baru. Oke, kentang dan bambu. Kentang dan bambu vegetatif alami. Kentang dan bambu. Oh, jangan keliru. Iya, bah, begitu, bah. Iya, betul. Kan di sini kan tidak ditulis mereka bisa ditancap. Ini kan tumbuhan baru akan muncul dari samping induknya. Karena mereka tidak Sabar. ada tangan manusia. Sabar. Kentang dan bambu. Begini ya, karena kentang umbi di batang habis itu mungkin kayaknya bambu ini tunas kayaknya. Dia kan bisa muncul dari tumbuhan baru. Iya, kentang dan bambu karena tidak ada campur tangan manusia itu saya dulu. Karena mereka tidak ada campur tangan manusia. Dan ini juga mereka ini apa kentang bisa berkembang biak dengan cara umbi batang dan bambu kayaknya tunas karena tumbuhan baru muncul dari samping induknya kan gitu. Dan bambu adalah proses tunas. Proses perkembangbiakan. Iya. Nah. Proses perkembangbiakan. Ya.
tulis apa terus? Tulis kentang dan bambu. Karena mereka tidak ada campur tangan manusia dan bambu adalah proses perkembangbiakan. Atau ini apa ini atau bambu berkembang, kentang berkembang biak dengan cara umbi batang dan bambu dengan tunas. Mana terserah. Kau bagaimana? Pilih salah satu toh. Ini kentang dan bambu karena tidak ada campur manusia dan sabar. Dan bambu adalah proses perkembangbiakan dengan cara tunas. Sudah proses perkembangbiakan. Ini yang nomor berapa? Nomor 1, Bah. 1. Lanjut nomor 2. Sabar. Ini kentang dan bambu karena tidak ada campur tangan manusia. Baru Bambu dan bambu bambu adalah proses perkembangbiakan dengan cara tunas. baru kentang dan kentang. Dan kentang. Nomor 2. Nomor 2 Singkong dan jeruk. jeruk. Singkong dan jeruk. Karena dapat dicangkok. Karena singkong jeruk bisa dicangkok. Singkong kan Karena dapat dicangkok dan dapat di stek batang. 3. bandingkan. Tahu. Aku dengar kentang dan bambu adalah perkembangbiakan vegetatif alami. Tetapi singkong dan jeruk adalah vegetatif buatan. Kesimpulan nomor 4 Adalah ini keempat tumbuhan itu adalah tumbuhan tapi cara perkembangbiaknya beda. bukan ini. Apa? Sabar. Kentang kesimpulannya adalah kentang dan bambu adalah kentang dan bambu vegetatif Apa, Ken? alami. Maura, ada pertanyaan tadi? Tidak ada Pak Guru. Iya, itu toh sudah didiskusikan? Sudah Pak Guru. Sudah sampai nomor berapa? Nomor 2 Pak Guru. Nomor 2, oke, silakan lanjutnya. Ini yang soalnya cuma sampai 1 sampai 3 tuh Pak Guru. Ya, nanti setelah itu buat kesimpulan ya. Kan ada di bawahnya lagi toh yang membuat kesimpulan tuh. Nah. Ya. Selamat berdiskusi. Ya. Kita berdiskusi, sudah sampai sejauh mana nomor yang dikerjakan, Nak? Baru mau kerja Pak Guru. Oke, silakan ya. Nah, kita sampai jam 8 lewat 25. Oh ya Pak Guru. Oke, silakan ya. Ya. Itu Pak Guru. Guru. Nah. Ya Pak Guru. Saya dengan Andro, ayo diskusi ya. Dua tuh jeruk dengan bambu. Jambu dengan bambu. Saya sudah sejauh mana ya ini? Nomor 4 Pak Guru Oke, yang benar. terakhir. Kesimpulan ya. Oke, ya, bagus. Bukan kentang berkembang biak dengan apa? Dengan tumbuh di dalam tanah. Tumbuhan singkong dapat dikembangbiakan dengan menanam. Nah itu. Berarti, sama. Kalau kentang berkembang biak dengan tumbuh di bawah tanah. Terus kalau ini Kalau apa? Itu kayaknya singkong. tunas atau setek bambu. Cetek bambu kan. Setek batang. Iya, setek batang ya. Setek itu. batang. Singkong tulis. Singkong Bukan singkong. berkembang biak Berkembang biak dengan apa? dengan tumbuh di dalam Di dalam tanah. Nah. Berkembang biak dengan dengan cara cetek apa? Cetek setek batang dan
setek batang atau vegetatif buatan. Kayaknya ini yang jeruk nih cangkok apa? Iya, oke. Sabar, Ji. Iya, karena dibungkus ini. Iya, itu sudah cangkok. Sabar. Kayaknya itu cangkok. Sabar, saya ingat. Saya lihat dulu di tempat yang tadi. Dengan cara pohon jeruk. Iya, betul sudah ini. Cangkok ini. Ini tuh. Tumbuhan Cangkok ini. tumbuhan jeruk berkembang Dikupas, biak. kemudian Iya, dengan dibungkus dalam cangkok. Tumbuhan, jeruk. Tulis. Tumbuhan jeruk pohon jeruk. Jeruk berkembang biak dengan cara Berkembang biak dengan cara cangkok. iya dengan cara salah berkembang biak Mencangkok. dengan cara vegetatif buatan yaitu cangkok. oke. Bambu lagi, bambu. Bambu berkembang biak membentuk tumbuhan. Tadi tumbuhan secara alami itu bagaimana? Oh, dengan cara tunas. Tulis. Bambu Berkembang biak dengan cara vegetatif. Ini apa nih, alami kah buatan? alami. Bambu. Alami, yaitu Bambu apa? bambu tadi tuh Bambu berkembang biak dengan cara vegetatif buatan atau tunas. yaitu vegetatif alami. Iyo. Yang vegetatif buatan atau ini? Vegetatif alami. Salah. Alami atau Tunas. Ya, kesimpulannya ini kentang dan bambu termasuk tumbuhan yang Tidak, kita jelaskan satu-satu saya sudah. tidak, Iya, nanti kita tulis dulu. Kentang berkembang biak dengan cara ini. Terus bambu, terus apa Singkong. Singkong Jeruk, dulu sama berbambu. singkong. Terus kita jelaskan Oke. masuk ke dalam berkembang biakan dengan vegetatif apa gitu loh. Tentang Biak dengan itu berkembang biak dengan Sekarang kita gambar. Pak Guru, yang ini harus digambar, Kak Guru. Oke, ya sudah. Ya itu Restu sudah gambar Kelompok ya. yang restu ku gambar itu ya. Oke, ya boleh silakan ya. Oke. Ya. Nanti Berarti selesai. oke, Pak Guru join ke grup yang lain ya. Ya, anak-anak apakah sudah selesai? Sudah selesai. Nanti tentukan satu orang yang share screen, satu orang yang presentasi. Sudah? Sudah ya? Oke, Pak Guru join ke kelompok lain dulu. Kalau sudah selesai berarti Pak Guru tutup ruang diskusinya. Apakah sudah selesai? Kami buat kesimpulannya, Pak Guru. Oke, silakan ya. Semua sudah kembali? Belum ya? Sudah Pak Guru. Sudah Pak Guru. Kelompok mana yang sudah siap? Silakan. Kelompok 1 sudah? Ayo. Pak Guru, Joshua kirim foto dulu. Oke, kelompok 2. Alisa? iya Pak Guru. Kelompok dua. Oke, silakan. Oke, Pak Guru saya baca ya. Nomor 1. Soal. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Jelaskan pendapatmu. Kita jawab kentang dan bambu. Nomor 2. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang berkembang biak secara vegetatif buatan? Jelaskan pendapatmu. Kita menjawab jeruk dan singkong. Oke. Nomor 3. Bandingkanlah perkembangbiakan dari keempat tumbuhan tersebut. Kita menjawab tumbuhan kentang berkembang biak dengan vegetatif alami atau umbi batang. Singkong berkembang biak dengan setek batang atau dengan vegetatif buatan atau nomor 4.
Nomor 4 kita tidak sempat tulis soalnya, jadi kita jawab Oke, saja ya, Pak Oke, Guru. silakan, bagus ya. Tidak apa-apa. Singkong berkembang biak dengan vegetatif buatan atau cetek batang. Jeruk berkembang biak dengan vegetatif buatan atau cangkok. Bambu berkembang biak dengan vegetatif alami atau tunas. Oke. Kentang dan bambu adalah vegetatif alami, campur tangan manusia. Terima kasih Pak Guru. Oke, ya anak-anak silakan nyalakan speakernya dan kita berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Oke. Ya, that's why kelompok 2 bagus. Ya. Sekarang Pak Guru lanjut kelompok yang berikut. Kelompok 1 tadi sudah? Oke. Oke. Silakan, Nak. Kelompok 1. Kentang dan bambu karena mereka tidak ada campur tangan manusia dan bambu adalah proses perkembangan biakan dengan cara tunas. Yang nomor 2, singkong dan jeruk karena dapat dicangkok dan cetek batang. Ya. 3, kentang dan bambu adalah perkembangan biakan dengan proses vegetatif alami, tetapi singkong dan jeruk adalah vegetatif buatan. 4, kesimpulannya adalah kentang dan bambu vegetatif dan singkong dan jeruk adalah vegetatif buatan. Oke, ya bagus. Itu hasil presentasi kelompok 1. Ya, kita berikan tepuk tangan. Kita lanjut kelompok 3. Apakah kelompok 3 sudah siap? Tentu sudah ya. Oke, silakan Nak, kelompok 3. Ya. Nomor 1. Soal. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Bambu dan kentang. Ya. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan? Jeruk dan singkong. Bandingkanlah perkembangbiakan dari keempat tumbuhan tersebut. Bambu dan kentang termasuk dalam vegetatif alami, sedangkan jeruk dan singkong termasuk dalam vegetatif buatan. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya. Kita lanjut kelompok 4. Ya, silakan. Nomor 1. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif alami? Jelaskan pendapatmu. Jawaban: kentang, singkong, dan bambu. Penjelasan: karena bambu tumbuh tidak jauh dari induknya. Nomor 2. Manakah dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang termasuk dalam tumbuhan yang berkembang biak secara vegetatif buatan? Jelaskan pendapatmu. Jawaban: jeruk. Penjelasan: karena pada tumbuhan jeruk menggunakan cangkok. Nomor 3. Bandingkanlah perkembangbiakan dari keempat tumbuhan tersebut. Jawaban: kentang. Kentang berkembang biak secara vegetatif alami atau umbi batang. Singkong vegetatif alami dalam kurung umbi batang. Jeruk vegetatif buatan dalam kurung cangkok. Bambu vegetatif alami dalam kurung tunas. Kesimpulannya, kentang, singkong, dan bambu berkembang biak dengan cara vegetatif alami, sedangkan jeruk berkembang biak dengan cara vegetatif buatan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4 ya. Nah, anak-anak tadi kalian telah berdiskusi dan dari hasil diskusi guru tadi, soal yang pertama adalah bahwa dari keempat tumbuhan pada tabel di atas yang berkembang biak dengan vegetatif alami adalah kentang dan bambu karena melakukan perkembangbiakan tidak dengan bantuan manusia. Ya, kemudian yang untuk nomor 2 dari keempat tumbuhan yang berkembang biak dengan vegetatif buatan itu adalah jeruk dan singkong karena dalam perkembangbiakannya memerlukan bantuan manusia. Jadi yang ketiga, membandingkan keempat perkembangbiakan tumbuhan vegetatif pada tabel tadi bahwa tumbuhan kentang, singkong, jeruk, dan bambu memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda ya. Kentang berkembang biak dengan umbi batang, singkong dapat berkembang biak dengan stek, jeruk dapat berkembang biak dengan cangkok, meskipun memang jeruk bisa dikembangbiakkan dengan biji ya. Namun ia dapat dikembangbiakkan juga dengan cangkok dan juga
bambu yang dapat berkembang biak dengan bertunas. Oke, ya, anak-anak masih semangat? Ya, kita lakukan ice breaking ya. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah, kali ini anak-anak kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Linknya akan Pak Guru kirimkan di WA. Silakan kerjakan yang ada di WA. Ini tadi soalnya ya. Ya, kalian lihat jelas, itu ada tabel pengamatan tentang tumbuhan yang akrab dengan kehidupan kalian sehari-hari. Itu kalian sudah tahu, tanaman gedi dan tanaman sagu. Ya. Jadi dari hasil pengamatan itu, ya kalian dapat menjawab nomor 1, berdasarkan laporan pengamatan kalian bandingkan kedua perkembangbiakan tumbuhan di atas, lalu yang kedua buat kesimpulan berdasarkan teks laporan yang ada di atas ini. Oke ya. Nanti jawabannya tidak secara otomatis karena kita tidak menggunakan fitur quiz ya. Jadi nanti Pak Guru akan tinjau jawabannya dan akan mengirimkan jawaban kalian dan pantau melalui email kalian masing-masing. Ya. Jadi anak-anak dari kegiatan tadi ya, Pak Guru ingin tanya apakah yang kalian pelajari hari ini? Ayo. Hari ini kita belajar cara berbiak tumbuhan tersebut adalah jeruk, terus tadi ada beberapa juga yang telah kita jawab. Lalu kita hari ini juga mengerjakan tugas kelompok seperti yang kemarin. Hari ini juga kita belajar cara berkembang biak tumbuhan-tumbuhan tersebut. Terima kasih Pak Guru. Oke, bagus. Adakah anak-anak dari kegiatan ini yang kalian belum pahami dari materi ini? Ya. Apakah materi yang telah kalian pelajari dan kalian diskusikan itu telah kalian pahami tentang perkembangbiakan vegetatif baik secara alami dan secara buatan pada tumbuhan? Sudah, oke ya. Nah, jadi bagian mana yang menurut kalian paling menyenangkan saat pembelajaran hari ini? Ya, betul. Oke, bagus ya, saat kerja kelompok. Ya, bagus. Mana kalian bisa menyamakan pandangan, pendapat sehingga hasil diskusi kalian dapat berjalan dengan baik. Ya. Oke, ya anak-anak, kita ada di masa pandemi COVID-19, kita harus menerapkan protokol 5M ya, yaitu mencuci tangan pakai sabun, ya, memakai masker, ya, jaga jarak, lalu mengurangi mobilitas dan menjauhi yang namanya kerumunan, ya. Oke. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu dan tadi kita telah melakukan kegiatan kita diawali dengan berdoa dan sekarang Pak Guru mohon kesediaan dari salah satu anak untuk kita dalam doa. Oke, kepada anak Restu, Pak Guru persilakan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami telah selesai melakukan pelajaran. Semoga Kau berkati kami dengan Roh Kudus supaya kami belajar lebih giat lagi. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Ya, terima kasih anak Restu dan anak-anak yang lainnya jaga kesehatan dan nanti kalian bersama orang tua boleh berdiskusi mencari tumbuhan-tumbuhan mana saja sih yang dapat berkembang biak secara vegetatif alami dan buatan di rumah ya. Oke, sampai di sini pertemuan kita dan Pak Guru ucapkan selamat pagi dan Tuhan memberkati.